apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Semuanya hari ini udah sarapan belum? Udah. Oh, sudah. Puji Tuhan. Berarti bisa siap untuk ikut ibadah hari ini ya. Oke, semuanya sudah siap ini untuk ibadah? Sudah ada Alkitabnya? Oke. Baik, kita akan mulaikan weekly online worship kita hari ini. Jadi Miss harap semuanya sudah siapkan yang perlu dipersiapkan, Alkitabnya, dan saat ini silakan kita tenangkan diri, kita siapkan hati, kita berdoa dalam hati supaya Tuhan pimpin kita sepanjang ibadah ini. Baik, kita akan nyanyikan lagu buka kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 222. Lagu Sion edisi lengkap nomor 222, Kuasa dalam Darahnya. Ada musiknya, jadi nanti ikuti musik ya. Astaga. Dari dosa dalam darahnya ada kuasa, maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ajaib di darahnya. Ada Kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan dalam darahnya, ada kuasa, datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa yang ajaib di dalam darah, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja dalam darahnya, ada kuasa, maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Amin. Untuk doa buka, Miss minta kesediaan Leif Irwanto, LJ, sudah ada? LJ, silakan pimpin untuk doa buka. Halo LJ. LJ boleh unmute? Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ini Tuhan kita mau mulai weekly online worship Tuhan.
Terima kasih sudah bangunkan kami pada pagi hari ini. Tolong siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih LJ. Sekarang kita akan ikuti lagu pujian. Nah, lagu pujian kita kali ini dalam bentuk video akan dinyanyikan oleh kakak Naomi dan adiknya Mikana. Jadi tolong kita tenang ya. Kita akan, kalau bisa di mute dulu semua ya supaya nanti videonya nggak terpotong suaranya. Sabar ya, sementara dipersiapkan. Terima kasih. Datangan Tuhan telah dekat, ku dengar isyarat, bintang di langit reduplah, pasti pagi segera mereka. Oh, pasti pagi akan mereka. Oh, pasti pagi akan mereka. Malam akan sirna, siang segera tiba. Oh, pasti pagi akan mereka. Matahari, bulan dan bintang, bumi dan isinya, nyatakan pada manusia kedatangan Tuhan dekatlah. Oh, pasti pagi akan mereka. Oh, pasti pagi akan mereka. Malam akan sirna, siang segera tiba. Pasti pagi akan mereka. Segera pergi ke jalan raya, kemanapun saja. Panggil yang buta dan lemah, menyambut panggilan mereka. Oh, pasti pagi akan mereka. Oh, pasti pagi akan mereka. Malam akan sirna, siang segera tiba. Oh, pasti pagi akan mereka. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kakak Naomi dan Mikana. Jadi harus bersiap-siap ya, karena Tuhan mau segera datang, kita harus segera melakukan tugas kita. Terima kasih sudah ingatkan lewat lagu pujian. Kita akan nyanyikan lagu tema kita. Ada yang ingat nomor berapa lagu temanya? 123. Oke, thank you. Betul, 123 kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu Sion, edisi lengkap nomor 123, ceritakanlah kisah Yesus, ayat 1 saja. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus,
ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Baik, saat ini kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Uncle Karvo. Uncle Karvo ini saat ini melayani sebagai pendeta di Jemaat Nataan di Ratahan dan juga sebagai chaplain di Sekolah Advent Ratahan, SD, SMP, SMA Advent Ratahan. Oke, semuanya say hi untuk Uncle Karvo. Halo Uncle. Halo, Halo, Uncle Karvo. selamat pagi. Oke. Halo Uncle. Selamat semuanya bisa tenang ya dan kita akan ikuti firman Tuhan. Disilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk boleh membuat kami mengerti tentang kebaikan-Mu, kasih-Mu, tentang betapa besar Engkau mengasihi kami dalam kehidupan ini. Tuntunlah kami semua yang ada di rumah masing-masing, kiranya kami boleh mendapatkan makna rohani yang penting bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Selamat pagi Uncle. Oh, aduh ini ada dari banyak. Oke. Baiklah. Senang sekali pagi hari ini Uncle boleh berpertemuan Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada para siswa yang ada di Karubium Academy. Pagi ini, Uncle akan membagikan firman Tuhan tentang seorang yang bernama Bartimeus. Ya, siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Bartimeus? Oh, banyak. Ya, puji Tuhan. Bartimeus ini, tunggu, ini tidak dapat lihat kan dari slide. Oke. Ya, Bartimeus ini kita tahu adalah seorang yang pertama dia seorang buta, kemudian dia juga adalah seorang pengemis ya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab, di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Cerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Oke, kita akan mulai membaca ya. Bagaimana kisah tentang Bartimeus dan Yesus yang pada waktu itu Yesus datang dan menyembuhkan Bartimeus. Mari kita baca bersama-sama dalam Markus 10 mulai ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, waktu Yesus katanya masuk ke kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, sesungguhnya Yesus tidak sedang membuat janji dengan Bartimeus karena tiba-tiba saja mereka berpapasan di pinggir jalan ya. Nah, saat ini kalau kita membayangkan bagaimana Bartimeus yang buta, waktu Yesus lewat bersama dengan murid-murid Yesus, apakah Bartimeus tahu Yesus ada? Tentu kalau kita membayangkan seorang yang buta, orang yang buta tidak bisa melihat Yesus ya, tentunya dia tidak bisa lihat, oh ada Yesus, ada murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu. Tidak tahu ada Yesus. Ya, betul, dia tidak tahu karena dia apa? Buta. Buta, betul ya.
eh, kita adik-adik di rumah, kalau apakah pernah lihat sahabat-sahabat kita yang punya keterbatasan tidak bisa melihat? Kita tentu pernah lihat ya. Siapa yang belum pernah lihat orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat? Mereka eh, berbeda mungkin dengan kita, tetapi kita percaya kita akan lihat cerita ini bahwa Yesus mengasihi mereka sama juga sama dengan Yesus mengasihi kita, ya. Jadi waktu kita lihat orang yang buta, kita harus pikir bahwa kalau Yesus mengasihi saya, Yesus juga mengasihi mereka. Nah, cerita ini kita akan lihat betapa Yesus mengasihi seorang yang buta. Oke, ayat yang ke-47 kita baca. Ketika didengarnya, yang di rumah walaupun unmute orang baca, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus Yesus anak anak Daud, Daud, kasihanilah aku. Nah, apa dikatakan di sini? Ternyata walaupun orang buta ini dia berkekurangan, dia tidak bisa melihat, tetapi dia menggunakan apa yang dia bisa lakukan untuk membuka hatinya kepada Yesus. Yaitu apa? Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mendengar. Ya, dia akhirnya tahu, oh ada Yesus, ada murid-murid Yesus yang lewat. Karena walaupun dia tidak bisa melihat, tapi telinganya dia gunakan untuk mendengar kabar tentang Yesus. Nah, satu pelajaran penting di awal dari cerita ini adalah kita ini pasti walaupun kita bisa melihat, walaupun kita bisa mendengar, kita sudah terlahir sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan. Contohnya di sekolah atau di saat kita belajar, ada mungkin yang kalau belajar matematika dia lebih baik daripada yang lain. Ada yang menghafal lebih baik, tapi ada yang matematika atau menghitung perlu banyak belajar, tapi dia membaca sudah lebih baik, ya. Tapi teman yang lain mungkin sebaliknya. Nah, kalau kita alami ini kendala-kendala seperti ini, kenapa saya belum bisa membaca dengan cepat? Kenapa saya belum bisa menghitung dengan cepat? Kita harus jadi seperti Bartimeus. Apa saja yang kita miliki saat ini, karunia atau talenta apa saja yang Tuhan sudah kasih, kita harus gunakan itu untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti sudah jadi hebat semuanya, baru mau membuka hati kepada Tuhan. Buktinya, seorang yang buta Bartimeus, dia penuh dengan kekurangan, dia menjadi seorang pengemis yang ada di pinggir jalan, tetapi dari semua kekurangannya, dia menggunakan satu dari kelebihannya untuk membuka hatinya kepada Yesus. Yaitu apa? Dia mau mendengar kabar tentang Yesus. Oh, di situ ada banyak sekali orang, tetapi telinganya peka sekali mendengar bahwa Yesus ada di antara kerumunan orang yang memasuki kota Yeriko. Oke, kita lihat. Selanjutnya dia bilang apa? Saat dia mendengar Yesus ada, sekalipun dia buta, tetapi dia masih bisa bersuara. Ya, waktu dia mendengar Yesus ada, dia menggunakan satu lagi dari talenta atau dari karunia yang Tuhan masih titipkan baginya, itu apa? Suaranya. Lalu dia bilang apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, dia berteriak, menggunakan suaranya untuk kemuliaan Tuhan. Dia menggunakan suaranya untuk memohon kasih Tuhan. Ya, coba kita lihat saat seorang buta berteriak tentang Yesus. Apakah ada orang lain yang berteriak nama Yesus pada waktu itu? Tidak ada kalau dilihat di sini. Hanya orang yang buta saja yang mau untuk bilang nama apa? Nama Yesus. Yesus. Iya. Karena
dia merasakan bahwa dia membutuhkan Yesus. Kadang-kadang kita, Yesus izinkan, bukan Yesus berikannya itu pencobaan, tapi Yesus izinkan ada pencobaan, ada pergumulan, ada susah, supaya dia boleh dengar kita bilang, Yesus, tolong saya sedang sakit. Yesus, tolong saya belum bisa membaca. Yesus, tolong saya belum bisa menghitung. Yesus, tolong saya belum bisa apa lagi? Menurut orang tua dengan sempurna. Tolong saya, mungkin ya banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Bukan hanya buta ya, seperti si Bartimeus, tetapi kita harus lihat buta itu di dalam makna rohani banyak sekali kekurangan kita sebagai orang berdosa, kita penuh dengan kekurangan. Saat Bartimeus mendengarkan tentang Yesus, Bartimeus mendengarkan tentang kabar baik seorang yang penuh dengan kemuliaan, ya, sehingga dia membandingkan dirinya yang penuh dengan kekurangan. Bartimeus tidak membandingkan dirinya dengan orang yang ada di sekitarnya, manusia biasa. Tetapi justru dia melihat dirinya dan dia melihat siapa? Yesus. Kalau dia membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu dia bilang, oh, orang lain, contohnya namanya siapa ya? Contoh, oh Petrus, kasihanilah diriku. Atau dia lihat itu Matius, kasihanilah diriku. Tidak. Tapi dia bilang apa? Yesus, kasihanilah diriku. Karena apa? Itu karena Bartimeus percaya kepada Yesus. Dia tidak percaya kepada manusia. Tapi dia percaya hanya kepada Yesus. Ayat berikutnya. Oh, ini slide ada bermasalah. Salah ya, tapi kita punya Alkitab kan? Ayat berikutnya. Ketika didengarnya, 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang katanya memarahi dia karena dia apa? Berteriak di pinggir jalan. Seperti kita, kalau ribut, contohnya, tenang dulu. Sama waktu itu, orang-orang yang ada di pinggir jalan, kenapa ini Bartimeus berteriak? Tapi karena Bartimeus benar-benar membutuhkan Yesus, dia tidak berhenti untuk berteriak, justru karena dia membutuhkan Yesus, dia lebih kuat lagi berteriak. Sekali lagi dia bilang, kasihanilah aku. Ayat ke-49. Sorry ya, Uncle P slide tidak bisa kelihatan karena di laptop yang satu lagi ada error. Tapi kita buka Alkitab saja ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Oh, dia pergi. Bilang. Lalu ayat ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, akhirnya orang buta ini dia minta Rabuni atau guru. Kalau boleh kita dapat melihat. Nah, adik-adik tolong kita lihat ya. Sorry Uncle Mas, karena di Manado jadi pakai torang, tapi semoga bisa dimengerti ya. Kita lihat di sini bahwa ini orang buta ini dia tidak paksa sama Yesus untuk bilang, Yesus, sekarang saya mau melihat, begitu kan? Sekarang saya mau melihat. Saya mau melihat. Tidak kan? Tapi dia bilang, Yesus, kalau boleh, saya sudah lama sekali tidak melihat, kalau boleh. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Engkau kehendaki, saya mau supaya saya bisa melihat. Apa jawab Yesus? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Apa akhirnya? Orang buta ini bisa melihat. Pelajaran yang berikutnya adalah orang buta tidak memaksakan Yesus untuk berikan apa yang ia inginkan. Tetapi pastinya sebelum orang buta ini bertemu dengan Yesus,
Dia sudah lama sekali dia ingin dia bisa melihat. Tetapi kalaupun Yesus tidak izinkan dia bisa melihat, dia juga mungkin dia sedikit kecewa, tapi dia tidak paksa, artinya dia tidak akan sangat marah dan kepada Yesus. Ya, dia pasti akan ada kecewa. Kita manusia pasti kecewa. Tapi dari bahasa dari orang buta ini, dia tidak paksa Yesus untuk buat dia bisa melihat. Tetapi pada waktu itu, Yesus mengabulkan akan permintaannya. Apa alasan Yesus mengabulkan permintaannya? Kalau kita lihat, alasannya adalah iman dari orang buta. Ya. Bukan karena orang buta ini hebat, bukan karena orang buta ini sudah berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Oh, karena saya sudah berusaha bertemu dengan Yesus, karena saya sudah teriak-teriak, karena saya sudah teriak 2 kali, maka akhirnya saya bisa melihat. Ya, bukan karena usahanya. Orang buta bisa melihat bukan karena, oh kita sudah berusaha. Tidak, tapi orang buta ini bisa melihat karena Yesus melihat iman dari orang buta. Yesus melihat bahwa orang buta ini berseru 2 kali bukan karena usaha dalam dirinya yang mendorong dia, tetapi karena imannya yang mendorong dia untuk mengasihi Yesus. Nah, pagi hari ini, Uncle punya renungan sampai di sini. Ya, sederhana sekali renungan kita pada pagi ini. Tapi Uncle berdoa supaya kita juga bisa jadi seperti orang buta. Ya, bukan kita mau jadi buta, tidak. Tapi kalau ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, ada ada kesusahan-kesusahan yang terjadi di saat kita belajar mungkin, atau di rumah, atau kita lihat kesusahan orang lain, orang tua kita, lalu kita bersedih hati, kita jadi seperti orang buta yang mau untuk punya iman dan berseru kepada Yesus. Boleh kita berdoa, ya, boleh juga kita bernyanyi. Nah, pada waktu itu Yesus pasti sedang lewat, ya. Karena setiap kali kita susah, Yesus sedang lewat di sisi kita, ya. Karena di kitab Mazmur bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Jadi setiap kali kita susah, Yesus sedang lewat. Waktu Yesus lewat, kita langsung berteriak, Yesus kasihanilah aku. Pada waktu itu, Yesus akan lihat iman kita dan dia akan berikan pertolongan. Semoga hari ini, adik-adik, kita semua, orang tua juga mungkin yang mendengarkan, kita akan merasakan bahwa Yesus sedang lewat dan kita mau berteriak kepada Yesus, Yesus, saya mau melakukan kehendak-Mu hari ini, tapi saya tidak mampu, kasihanilah aku. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Uncle Karko. Dan saat ini, siapa yang berterima kasih dan bersyukur untuk firman-Nya? Aku. Oke. Uncle, mereka bersyukur karena bisa diingatkan lagi ya, dinasihatkan lewat firman Tuhan. Dan saat ini kita akan dengarkan lagu pujian kedua dalam bentuk video, lagu pujian kedua oleh Joseph Sulaiman. Pada mula pertama
Amin. Terima kasih Joseph untuk lagu Amin. pujiannya. Kita bersyukur karena kita diingatkan kita diciptakan oleh Tuhan dan biarlah segala pujian dan hormat untuk nama Tuhan saja. Dan saat ini kita akan berdoa kelompok seperti minggu lalu ya. Jadi host akan bagi kita ke 5 kelompok. Jadi ada Sir Alan, Sir Markus, Sir Jeffrey, Uncle Karpo, dan Miss. Dan nanti bisa pilih join ya. Kalau pilihan untuk join break room-nya muncul, klik join. Oke? Oke. Oke. Ya, sabar sebentar ya. Sementara diatur break room-nya. Nanti kakak-kakak yang di kelompok-kelompok doa bisa bantu untuk bantu adik-adik yang lain supaya berani ya untuk berdoa. Kita semua sama-sama belajar berdoa ya, saling mendoakan dan mengingatkan untuk waktu di break room nanti kita dalam sikap yang tenang ya, tetap tenang untuk berdoa. Nanti setelah itu kita akan gabung lagi ke main room ya. Jadi jangan leave meeting, leave break room supaya kembali ke main room untuk doa tutup. Sudah muncul pilihannya untuk join, silakan klik join ya. Oke.
teman-teman yang lain masih berdoa ya. Jadi kita menunggu sebentar ya. Sorry, Miss. Pas aku lagi berdoa, aku grogi. Nggak apa-apa, semuanya masih belajar awal-awal kan. It's okay. Puji Tuhan, terima kasih Miss percaya semua terberkati lewat doa kelompok dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Miss persilahkan Kak Kayla untuk pimpin kita dalam doa tutup. Kayla Pelealus, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita sudah selesai dengan weekly online worship kita. Sekarang kita akan menutup sesi ini agar kita bisa lanjutkan aktivitas harian kami. Tolong berkati kita agar firman yang disampaikan hari ini agak akan selalu bersama kita
sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kayla, puji Tuhan kita sudah selesai dan kita akan sebelum berpisah kita akan foto sama-sama dulu. Setelah itu jangan dulu leave ya setelah foto karena bisa masih akan kasih pengumuman dan kita akan kenalan sama ada 3 orang teman baru kita yang baru join semester ini, boleh ya? Oke, kita dengar aba-aba dari Sir Jeffrey ya untuk foto sama-sama dengan Uncle Carpo. Oke, siap. Oke, siap. Nyalakan videonya. Akan hitung. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi ya. Siap semuanya. Pasang giginya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Semuanya, terima kasih. Makasih Uncle Carpo. Sampai ketemu lagi nanti. Makasih, Uncle. Sama-sama. Terima kasih, Uncle. Makasih, Uncle. Jangan dulu leave ya. Makasih. Kita mau kenalan sama teman yang lain. Oke, Uncle Carpo, terima kasih. Boleh. Semua. Iya. Ya kalau masih mau tidak masalah. Oh, selesai. Oke. Iya. Tuhan berkati. Oke, kita akan kenalan sama 3 teman baru kita. Minta maaf karena minggu lalu belum sempat perkenalkan ya. Ada teman kita nama Sebastian Matthew Simbolon. Hari ini Matthew hadir, ada ya, Miss lihat ada namanya. Oke, halo. Boleh di-unmute supaya teman-teman bisa lihat. Halo Sebastian. Semuanya teman-teman sapa Sebastian. Halo. Halo. Nah, Sebastian. Oh, Sebastiannya Halo. nggak apa-apa. Oke, bisa aktifkan ya. Sebastian punya hobi apa? Suka bikin apa? Miss Matthew-nya agak masih pemalu. Oh, Matthew-nya masih malu-malu. Nggak apa-apa, ini teman-teman semua senang bisa punya teman baru. Jadi, Sebastiannya sekarang sudah kelas 2 SD. Coba siapa yang kelas 2 SD, coba thumbs up biar Matthew tahu ada temennya di sini. Itu tuh ada temennya. Mana thumbs up di emotnya? Lihat dulu, Nak. Sebastian. Halo, biar Sebastian lihat. Oh, ada teman saya juga yang kelas 2. Udah mau matiin videonya. Tuh. Oke. Nah, ada Trisata. Ada Friendly. Ya, ada teman-teman lain juga yang kelas 2 SD. Ada Jericho. Nah, ada banyak temennya. Miss, ada yang tanya. Ada banyak. April. Ya. Buka kameranya ya. Mama ada buku. Oke. Ada Arno. Sebastian umur berapa katanya? Teman-teman tanya. Sebastian umur berapa? Sebastian umur 8 tahun, Miss. Oh, umur 8 tahun. Ada teman-teman lain juga yang umur 8 tahun di sini ya. Ya, jadi nanti nggak usah malu-malu ya, Matthew. Kita sama-sama teman-teman semua. Oke. Dan nanti Matthew juga bisa ada kesempatan untuk ambil bagian melayani di ibadah kita ya. Matthew sekarang di mana tinggalnya? Di Pekanbaru, Miss. Ayo. Oh, di Pekanbaru. Ada juga yang di Pekanbaru, mana coba tangannya yang di Pekanbaru? Saya. Kakak Adindia di Pekanbaru. Siapa lagi?
Ya, jadi selamat datang Matthew. Oke, thank you Miss. Senang Sorry ya bisa- Miss. Iya, senang bisa melihat Matthew hari ini dan semoga nanti bisa lebih berani lagi ya, biar lebih kenal sama teman-teman yang lain juga. Oke. Iya, kita lanjut ke teman yang kedua. Kakak beradik Tiar Pita Bella Siagian dan kakak dan Marwarar Leo Bonar Siagian. Hari ini ada Tiar dan Marwarar. Biasanya bareng dengan Dohar. Kakak beradik nggak ada ya? Oh, sayang sekali belum sempat bergabung hari ini. Mungkin nanti pertemuan berikut mereka bisa join ya. Minggu lalu mereka sepertinya join, tapi waktu itu Miss minta maaf Miss yang belum sempat perhatikan kalau ada. Jadi belum sempat berkenalan. Nanti kita kenalan minggu depan. Nah, untuk minggu depan yang akan ambil bagian adalah tanggal sebentar ya. Oh, minggu depan yang akan doa buka ya tanggal 15 yang akan doa buka Odilia. Odilia ada? Odilia. Kemudian lagu pujian nanti ada Venoya Saragi, kemudian Sevalier. Minta maaf Seva dan Livia hari ini sepertinya belum sempat membaca ayat ya. Karena uncle-nya ternyata langsung baca bareng-bareng ya. Jadi nanti Sevalier siapkan lagu pujian ya. Dan Daryl ada tadi Miss lihat. Daryl ya, siapkan lagu pujian juga. Dan untuk doa tutup nanti Samuel Sirami. Samuel ada. Samuel bisa ya doa tutup? Oke. Dan untuk pembaca ayat adalah puji Tuhan. Untuk baca ayat Kakak BJ dan Shiny. Kakak BJ akan baca ayat dan Shiny. Oke? Nanti akan dihubungi lagi ya secara langsung. Oke, puji Tuhan semuanya untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati semuanya. Syamaim. Ada di mana, Kak?